Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Motivasi kehidupan dan refleksi dari Injil Lukas bab 2 ayat 36 sampai dengan 40. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Injil Lukas bab 2 ayat 36 sampai dengan 40 membawa kita masuk ke dalam keheningan bait Allah, tempat seorang perempuan tua bernama Hana menjalani hari-harinya bukan dengan menunggu keajaiban, melainkan dengan menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Ia kehilangan suami sejak muda, kehilangan masa depan yang menurut ukuran dunia seharusnya ia miliki, namun tidak kehilangan harapan kepada Allah. Dalam kesunyian dan kesetiaan yang panjang, Hana mengajarkan kepada kita bahwa penderitaan yang dipersembahkan kepada Tuhan tidak pernah menjadi sia-sia. Justru di sanalah iman dimurnikan, harapan diperdalam, dan cinta kepada Allah diperdiamkan di dalam doa. Hana tidak pergi dari bait Allah. Ia tidak menjauh dari Tuhan, meski doanya bertahun-tahun seakan tidak menghasilkan apa-apa. Di tengah zaman yang mengukur hidup dari hasil cepat dan kepuasan instan, Hana berdiri sebagai saksi bahwa iman sejati bertahan bukan karena hasil, tetapi karena relasi. Ia setia bukan karena Tuhan sudah memberinya jawaban, melainkan karena ia percaya Tuhan layak untuk ditunggu, bahkan ketika penantian itu panjang dan melelahkan. Kesetiaan seperti inilah yang sering luput dari perhatian manusia, namun sangat berharga di mata Allah. Ketika akhirnya Hana melihat bayi Yesus, ia tidak melihat sekadar seorang anak kecil yang rapuh. Dengan mata iman, ia mengenali penggenapan janji Allah yang luar biasa. Keselamatan itu tidak datang dalam kemegahan, tetapi dalam kelemahan, bukan dalam sorak-sorai, melainkan dalam keheningan. Tuhan hadir bukan untuk memuaskan rasa ingin tahu manusia, melainkan untuk menyelamatkan hati yang siap menerimanya. Hana siap karena seluruh hidupnya telah dibentuk oleh doa, puasa, dan penyerahan diri. Pertemuan dengan Kristus tidak membuat Hana diam. Ia segera mewartakan apa yang telah dilihatnya kepada semua orang yang menantikan pembebasan. Iman yang sejati tidak berhenti pada pengalaman batin, tetapi mengalir menjadi kesaksian hidup. Seperti Rasul Paulus yang berkata, "Celakalah aku jika aku tidak mewartakan Injil." Hana menjadi suara kecil namun jujur bahwa Allah setia pada janjinya. Kesaksian yang lahir dari kesetiaan panjang memiliki bobot rohani yang jauh lebih kuat daripada kata-kata indah tanpa pengalaman salib. Injil Lukas menutup kisah ini dengan mengatakan bahwa anak itu bertambah besar dan penuh hikmat, sementara kasih karunia Allah menyertainya. Ini mengingatkan kita bahwa karya Allah sering dimulai dari hal-hal kecil dan tersembunyi. Demikian pula hidup kita. Doa-doa sederhana, kesetiaan yang tak terlihat, air mata yang dipersembahkan di dalam diam, semuanya sedang dipakai Tuhan untuk menumbuhkan keselamatan, bukan hanya bagi diri kita, tetapi juga bagi banyak orang. Refleksi ini mengajak kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah aku masih setia ketika Tuhan terasa diam? Apakah aku tetap tinggal di hadiratnya ketika hidup tidak berjalan sesuai dengan rencana?
Hana menjawab pertanyaan itu dengan seluruh hidupnya. Dan melalui hidupnya, kita diyakinkan bahwa mereka yang setia menunggu Tuhan tidak akan pulang dengan tangan kosong. Karena pada akhirnya, Tuhan sendiri adalah upah yang paling sempurna. Tetaplah semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.